Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Gara-gara rebutan tanah pusaka, seorang pria tega membunuh saudaranya sendiri. Pelaku pencurian spesialis bobol bengkel mobil diringkus polisi. Tak perlu berobat ke luar negeri, Rumah Sakit Otak Muhammad Hatta Bukit Tinggi kini miliki alat kateter jantung. Warga Aur Malintang, Padang Pariaman kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan. Kali ini seorang perempuan tewas karena dibacok. Pembunuhan ini diakibatkan sengketa tanah pusaka karena antara korban dan tersangka masih mempunyai hubungan keluarga. Korban yang bernama Rosmita dan berusia 64 tahun tersungkur di ruas Jalan Raya Aur Malintang pada Senin pagi. Korban kemudian dibawa petugas ke puskesmas terdekat. Sementara tersangka Ali Umar tak kuasa menahan tangisnya karena menyesali perbuatannya. Usai membacok, pelaku kemudian menyerahkan diri ke Polsek Aur Malintang. Polisi kemudian membawa pelaku ke Mapores Pariaman guna penyelidikan lebih lanjut. Kasus yang menghebohkan ini berawal dari sengketa lahan pusaka di antara korban dan tersangka yang masih mempunyai hubungan keluarga. Hasil pemeriksaan sementara, tersangka melarang korban menjual tanah pusaka. Namun korban menolak dan terjadilah percekcokan. Hingga pelaku gelap mata dan membacok korban hingga tewas. Tersangka ini yang masih ada hubungan keluarga dengan korban melarang korban untuk menjual tanah kaum, tanah pusaka tinggi, sehingga terjadi cekcok mulut dan korban pada saat itu akan mencakar tersangka ini. Pada saat itu tersangka sedang memegang parang sehingga tersangka mengayunkan parang itu ke leher atau membacok leher korban. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Sejumlah petugas dari Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat dan terlibat kejar-kejaran saat hendak menangkap belasan remaja beserta sepeda motornya di kawasan Pasaraya Padang, pusat kota Padang pada Senin dini hari. Meski sempat melarikan diri saat kedatangan petugas, belasan remaja beserta sepeda motornya akhirnya ditangkap petugas. Sebagian besar dari mereka masih di bawah umur. Petugas membawanya ke Mapolresta Padang untuk diperiksa lebih lanjut. Selain itu, mereka baru bisa pulang jika dijemput orang tua masing-masing untuk dibina agar tak mengulangi perbuatannya. Razia cipta kondisi ini rutin digelar petugas ke sejumlah lokasi yang rawan terjadinya tawuran dan balap liar untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Pada saat jam-jam kecil kita melaksanakan patroli dan bertemu dengan segerombolan anak-anak muda yang kita duga akan melakukan tawuran di daerah Jalan Liguo. Waktu kita amankan kurang lebih ada 15 orang, namun sudah banyak yang kabur atau lari meninggalkan tempat dan kita tidak terkapur oleh personil yang datang pada saat itu. Sejatinya, polisi harus memikirkan strategi lain untuk meredam balap liar dan tawuran ini. Pasalnya, meski rutin dirazia, tapi aksi balap liar dan tawuran remaja tersebut tak pernah usai. Alfi melaporkan dari Padang. Ratusan orang warga binaan lapas kelas 2A Padang dikumpulkan di sebuah ruangan
untuk tes urin oleh petugas kesehatan pada Senin siang. Satu persatu warga binaan diambil sampel urin dan diuji menggunakan alat oleh petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Hasilnya, semua warga binaan negatif narkoba. Hari ini, baru seratusan warga binaan dari 2 kamar yang diperiksa petugas. Pemeriksaan tes urin ini merupakan tindak lanjut karena adanya 2 warga binaan lapas bernama Mawardi dan Nanda yang terlibat peredaran narkoba yang diungkap oleh BNNP Sumbar beberapa hari yang lalu. Terkait 2 warga binaan lapas yang terlibat peredaran narkoba itu, pihak lapas akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kedua warga binaan tersebut terancam hukuman mati dan nantinya akan dilimpahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Untuk saat ini ada 2 kamar yang kita ambil sampel sekitar 100 orang, bahwa seluruh petugas yang masuk melewati pintu 2 akan kita simpan handphonenya di portir di area 2. Ini terkait dengan apa yang ditangkap oleh 2 orang dari BNNP, bahwa mereka mengendalikan barang terlarang narkoba. Ya, dari 950 orang itu sekitar 70-80% kasus narkoba di Lapas Padang. Pengelola lapas akan tetap melakukan razia narkoba ataupun pemakaian telepon genggam secara berkala. Jika ada terbukti keterlibatan petugas lapas, pihaknya akan memberikan sanksi yang tegas sesuai aturan yang berlaku. Alfi melaporkan dari Padang. Ada yang pernah mendengar sajian kuliner bernama Mikel? Atau ada yang sudah pernah mencobanya? Bagi yang belum tahu, Mikel atau singkatan dari mie kelapa adalah makanan yang disajikan di dalam batok kelapa. Ada yang penasaran? Kira-kira seperti apa ya rasanya? Makanan unik ini berada di Jorong Pasaman Baru, Kecamatan Pasaman. Agar unik dan digemari pengunjung, Ririn, si pemilik usaha, membuat rasa yang berbeda. Ia berinovasi membuat mie kelapa. Ternyata menu baru Mikel disukai warga di Pasaman Barat. Idenya salah satu awalnya ketika saya itu coba cari-cari varian tambah menu di es durian, kita melihat salah satu menu yang cukup unik, yaitu mie yang ditaruh dalam kelapa. Kebetulan kita punya stok kelapa yang cukup banyak, dan itu setiap harinya terbuang begitu saja setelah digunakan untuk es durian. Akhirnya kita muncul ide bagaimana kelapa ini bisa berguna dan membuat penyajian yang berbeda dari mie rebus biasa lainnya, sehingga muncullah inovasi membuat mie rebus di dalam kelapa yang disebut dengan Mikel. Sambil menunggu pesanan datang, yuk kita intip proses pembuatan Mikel. Sebutir kelapa muda dibuka dan diambil airnya. Lalu air kelapa muda tadi dicampur dengan kuah bumbu racikan sendiri di dalam panci. Mie dimasukkan ke dalam kelapa, lalu dimasukkan telur ayam dan parutan kelapa muda serta aneka rempah. Lalu dimasukkan kuah secukupnya, diberi topping, dan tada! Kalau untuk Mikel ini sebelumnya kita belum pernah coba. Namun dengan informasi yang beredar viralnya Mikel ini di sini, akhirnya kita coba hari ini, dan ya sesuai dengan viral ini, enak dan gurih. Suatu perpaduan yang sempurna untuk menikmati sajian dalam satu tempat yang sama. Untuk harga, jangan cemas. Harga makanan dan minuman di sini aman untuk kantong kita. Seperti untuk makanan berkisar Rp15.000 hingga Rp48.000. Sedangkan minumannya dari Rp10.000 hingga Rp15.000. Pemirsa, Mikel ini selain penyajian yang unik dan rasa yang sangat nikmat dan pedas, ternyata air kelapa berkhasiat menetralisir racun dalam tubuh. Sabar Ulum dari Kabupaten Pasaman Barat melaporkan.